Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, butu anfusakum qabla an tamutu, sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur pada sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah pada malam kini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, kudarat basaratu iradat, sehingga masih jadi kita nikmat iman, sehat, basaratu nikmat kesempatan. Alhamdulillah dapat kita hadir, yaitu dalam rangka silaturahim, dalam rangka mengulang-ulang pengajian kita. Kemudian salam, kemudian salawat kepada Nabi. Marilah sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekalian dunia, paling pada kota Madinah intan rohani di dalam surga, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam sulungan kepada alam nur, dari agama jahiliyah kepada Islamiyah, yang mana beliau Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita. Mudah-mudahan dengan mentauladani sifat beliau, dengan mentauladani akhlak beliau, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian salam kehormatan kau sampaikan kepada segenap seperangkat desa. Ada saya di sini, Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan Pucuk Jambi, Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo. Kemudian salam kehormatan disampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, imam khatib selaku suluh pedang dalam negeri, baik sampai Patanyo pulang sampai Paburito, kodak jalan diawak masalah hukum-hukum Allah, hendaknya kita pulangkan kepada ahlinya, yaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, penyakit dan paling berbahaya di akhir zaman kau, banyaknya manusia lari dan jauh daripada ulama. Dihendaknya kita jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita hiduplah di akhir-akhir zaman, kita hiduplah di ujung-ujung masa, hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada ulama.
dan selalu mencintai ulama dan selalu mencintai guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bersama-sama dengan beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kehormatan disampaikan kepada para minyak mama cerdik pandai selaku pembuka adat di dalam nagari, teristimewa kepada seluruh jamaah Satariah, jamaah kami muda bapak, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir pada kini malam, yaitu dalam rangka silaturahim, dalam rangka tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita selalu hamba Allah yang dhaif, kita selalu hamba Allah yang lemah. Kita menyadari, kita pun merasakan bahwa sujudan iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang iman kita kuat, kadang-kadang iman kita lemah. Kadang-kadang dekat diri kita dengan Allah, kadang-kadang jauh diri kita daripada Allah. Mudah-mudahan dalam rangka silaturahim kita, dalam rangka mengulang-ulang pengajian kita, mudah-mudahan menambah akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai kata soal mukadimah salam, mengingat menimbang waktu dan keadaan kita, aku cukupkan sedemikian. Kita langsung saja kepada inti pokok acara kita. Sebagaimana pada malam ini, malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu, tanggal 7 bulan Januari tahun 2022, berdasarkan permintaan dari jamaah yang ada di Kabupaten Dharmasraya, jamaah yang ada di Kabupaten Tebo, jamaah yang ada di Kabupaten Kuangsing, yang selalu siaran setiap tahun, bahkan 2 kali dalam setahun, yaitu nyokamulaan. Kemudian karena jarak berjauhan, masuk yang jauh, kita meminta kepada Allah agar kita jamaah dikunjungi ke kampungnya masing-masing. Jadi itu adalah kunjungan Ambo malam dan Kalimo. Ambo sampai di Dharmasraya hari Senin tanggal 3. Kemudian langsung acara malam tadi di Teluk, di desa Teluk Lancang. Alhamdulillah malam ini kita di desa Tanjung, desa Tanjung kilometer 2. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dalam rencana insya Allah mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohani, tidak ada agenda atau berita atau acara yang mendadak di kampung. Insya Allah dalam rencana Allah, kunjungan Allah untuk mengunjungi seluruh jamaah Satariah yang ada di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Kuangsing. Rencana aku sekitar 5 hari, paling lama 20 hari. Tapi jemaah Bapak, tadi ada datang perwakilan dari Abaisian. Aku yang meminta di daerah Abaisian, Nagari Abaisian, Nagari Poncol, agak 5 malam di situ kata beliau. Diberi kemungkinan ada sekitar 20 hari lebih kurang aku berada di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Kuangsing. Dimohon doa kita bersama, mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani, Allah sehatkan rohani, sehingga terpenuhi permintaan jamaah untuk dikunjungi sekaligus mengulang-ulangan haji jamaah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah,
Tadi lah sama-sama kita ikrarkan di lidah kita, lah sama-sama kita tasdikkan di dalam hati kita. Secara syar'i, secara syariatnya jadi kita kepada guru, secara hakikat jadi kita kepada Allah. Sebagai dalil bagi kita ayat baiat yang kita baca bersama-sama tadi di dalam surat Fatah, Allah katakan, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azim. Yang artinya bahwa sesungguhnya mereka yang berbiat akan engkau. Dimaksud mereka di sini siapa? Si salik atau si mursyid. Engkau yang disebut siapa? Yaitu si guru atau sang guru atau si mursyid. Jadi jamaah kelompok bahwa sesungguhnya mereka yang berbiat akan engkau. Dimaksudnya kita berjanji dengan guru secara lahiriahnya, tapi batinnya mana kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya tuh, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, bahwa sesungguhnya mereka yang berjanji akan engkau, bahwa sesungguhnya mereka berjanji akan Allah. Di lahiriahnya kita berjanji dengan guru, batinnya kita berjanji dengan Allah. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi wak berjanji itu tidak jauh, kita berjanji itu tidak guru, tapi kita berjanji dengan Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas dua tangan mereka. Atau makna lainnya bahwa kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jadi mafhum mereka disebut jamak, termasuk kita sadurnya. Artinya apa? Kita tidak kuasa, apa pun tidak kuasa. Kita tidak punya ilmu, apa pun tidak punya ilmu. Pada hakikatnya, pada hakikinya, yang maha kuasa, yang maha alim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi. Sia-sia yang merusak janjinya, siapa-siapa yang membinasakan janjinya, siapa-siapa yang merusak janjinya, maka kebinasaan itu adalah untuk dirinya sendiri. Jikalau rusak janji kepada Allah, dan kabinaswa apapun, yo kurang lain dan rusaklah pasti kita. Kemudian sambungan ayat, wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azim. Sia-sia nalai batu-batu memacik arek menganggap takut istiqamahnya di dalam janji, tetap taatnya kepada Allah, tetap taatnya kepada janji, insya Allah jamaah kami mudah terbapak. Apabila janji kita kepada Allah kita sempurnakan, maka Allah akan berjanji kepada kita. Janji Allah kepada kita, fasayutihi ajran azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi kita nanti upah nan sangat gadang. Upah nan sangat gadang diletakkan roh kita di kangguru burung dan hijau, tali batali dengan guru-guru kita, yakni di dalam sargo jannatul na'im. Iku upah nan katito tarimo iswa kalau awak lain berpegang teguh kepada janji kita. Apa janji kita di dalam thariqah atau janji murid kepada guru secara syariat, janji kita kepada Allah secara hakikat, ada 7 pasal janji. Yang pertama sekali, raditu billahi rabban, redha hati kita patuhan kepada Allah, bahwasanya Allah itu adalah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Hendaknya jemaah kami mudah membapak
bahwa kita reda berdoa kepada Allah, hendaknya reda pula hati kita untuk mengerjakan perintah Allah, reda pula hati kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ilahi anta maksudi wa ridha maqlubi. Mudah-mudahan apabila keredaan Allah yang kita cari di dunia, apabila Allah itu yang kita tuju, Allah itu yang kita maksud, insya Allah jamaah kami mudah-mudahan keredaan Allah turun kepada kita di saat dan sadati angin tanpa tiup ombak dan kabasabon, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jadikan kedua, wabil islami dinan, agama Islam itu sebagai din, sebagai agama kita. Lah dibaca lidah, kita tasbihkan di dalam hati bahwasanya agama Islam adalah agama kita. Hendaknya jamaah kami dan bapak, segala aturan-aturan di dalam Islam kita taati dan kita patuhi. Segala pikir korenah kita, segala amaliyah dan ibadah kita sesuai dengan aturan-aturan di dalam agama Islam. Kemudian jadikan ketiga, Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya, Nabi Muhammad itu tak lain tak bukan sebagai nabi kita, sebagai junjungan kita dunia wal akhirah. Kita baca di lidah, kita tasbihkan di dalam hati bahwa Nabi Muhammad adalah nabi kita. Hendaknya jamaah kami dan bapak, seluruh ajaran yang beliau bawa ke dunia kita taati dan kita patuhi, yakni bersyariat, bertarikat, berhakikat dan bermakrifat. Dihendaknya segala perbuatan syariat kita sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi. Ilmu tarikat yang kita kaji sesuai dengan tarikat yang dibawa Nabi. Kemudian jamaah kami muda bapak yang mempunyai sanad dan silsilah yang berhubungan kepada Rasulullah. Ilmu hakikat kita, ilmu ma'rifat kita hendaknya sesuai pula dengan hakikat dan ma'rifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadikan keempat, wabil Qur'ani imamam, Al-Quran itu sebagai imam kita, sebagai pedoman kita. 6.666 ayat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim itu adalah kalam Allah. Di dalamnya atau mengaturkan perintah, atau mengaturkan larangan, atau mengaturkan suruh, atau mengaturkan tagak, atau mengaturkan halal, atau pula mengaturkan haram. Hendaknya dan suruh itu turun dan tagak itu hentikan. Halal kecil Al-Quran itu dan kita karajuan, itu dan kita makan. Haram kecil Al-Quran itu dan kita tinggalkan. Kemudian jadikan kalimat wabilka bagi kiblatan, Ka'batullah sebagai kiblat kita. Kemudian jadikan keenam, walisaini saiki saikon wa muladiyan wa dalilan, segala syekh dari syekh, guru dari guru yang bersilsilahkan di dalam satoriah, guru dari guru, syekh dari syekh yang bersanadkan kepada Rasulullah, itu tak lain bukan sebagai syekh kita, sebagai guru kita. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, secara tidak langsung apabila kita masuk ke dalam thariqah sakariyah, lah dipaci kain putih, lah dibawa, lah diucapkan janji dengan guru, walisaini syafi'i syekhan wa muradiyan wa dalilan, segala guru dari guru, syekh dari syekh, itu sebagai syekh kita, sebagai guru kita. Di artinya apa? Secara tidak langsung dan itulah mengaku bahaya kepada beliau Syekh Burhanuddin, bahagia kepada kaji tarikat yang beliau bawa, yaitu tarikat Sakariyah.
saksikan. Apa-apa amaliyah yang beliau warisi, apa-apa ilmu pengajian yang beliau tinggalkan, hendaknya ikut nan kita paci areh, nan kita ganggang takwa. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai partitua guru manjalo ikan di mudik sumpu dan ikan banyak mati. Apabila seorang saling, apabila seorang mursid, apabila seorang murid durhaka kepada guru, maka tangga iman kakalukan mati. Ikutan kita takdiran jamaah kami mudah Bapak. Kemudian jaminan ketujuh, wabil fuqara tabi'ina ikhwanan, segala fuqara adalah ikhwan saudara kita. Insyaallah apabila jaminan tujuh para karunalah kita baca di lidah, dalam kita tasbihkan di dalam hati, istiqamah batu-batu wak pacing arek wak gagam takwa, tanda kita dak kagak banyak dua kita dak kagak kisah lahir batin dunia sampai kepada akhirat. Selagi kita lain taat dengan janji kita, insyaallah tajma'una berhimpun-himpun kita nanti dengan guru-guru kita. Wabil maksiyat itu farriquna, apabila kita jatuh di dalam maksiat, janji kita ucapkan tapi tak kita taati. Janji tiga janji, parangai tiga dek parangai, kaji bakyo kaji, awak bakyo awak, tufarriquna bercerai-berai kita. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itulah intisari daripada lafaz baiat atau lafaz biat dan kita baca bersama-sama tadi, sama meminta kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah jatuhkan hakul yakin ke dalam batin kita, ke dalam sanubari kita untuk memacik yo arek banggagan tagun lahir batin dunia sampai kepada akhirat. Mudah-mudahan kita bersama-sama nanti dengan guru-guru kita, bersama-sama kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam surga Jannatul Na'im. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu tadilah sama-sama pula kita baca istighfar dengan niat tubuh ilallahi taubatan nasuha, dengan lafaz taubat astaghfirullahal azim. Insyaallah Bapak dan dosa kita pasti Allah ampunkan. Sebab apa? Allah itu maha penerima taubat. Jadi kesimpulannya apa? Diri dan kita para sihat malam ini dengan sabur istighfar, dengan niat tubuh ilallahi taubatan nasuha, insyaallah diri kita seumpamakan kain putih. Dihendaknya kita jaga, kita pelihara, jangan sampai kain putih terkumpul. Diri yang kita taubat jangan sampai melanggar aturan Allah, aturan Nabi dan aturan guru. Itu makanya tadi baiat kita ditutup dengan doa. Allahumma husnina wa taqabbal minna, duhai Allah, ambillah dari diri kami, wa taqabbal minna, terimalah janji kami, taubat kami, wa aftah alaina, bukakan bagi kami ya Allah abwaabul khairin, tiuk-tiuk pintu kebaikan, kama fatahtahu ala anbiyaika, sebagaimana hidayah itu telah engkau bukakan kepada para nabi engkau, wa awliyaika, kepada para wali, wa ibadika sholihin, dan bagi hamba-hamba yang soleh. Di artinya jamaah kami mudah-mudahan sama-sama bermohon dan bermunajat kita kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dituntun di dalam hidayah Allah, sebagaimana Allah membukakan pintu hidayah untuk para nabi, untuk para wali, untuk hamba-hamba yang soleh. Baik pula hendaknya hidayah Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itulah intisari dari lafaz baiat atau lafaz biat dan kita baca bersama-sama tadi. Di kesimpulannya apa? Hutang dia menyampaikan
kepada kita dan basamo. Tentu utang kita dan basamo kita jadikan itu ilmu, kemudian kita baca arek, kita ganggang tabuh. Mudah-mudahan Allah jatuhkan hakul yakin ke dalam batin kita sehingga dapat diawak mamaci nyo arek mangganggang nyo tabuh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah samu-samu jaleh di awak janji kita, tentu kita masuk ke dalam pengajian kita. Sebagaimana kaji dan kita kaji malam ini, mungkin kaji nalah biasa jua awak kaji. Barangkali awak dari desa Tanjung ketika di bulan Safar menuju ke Surau Pondok Gede. Tiba awak di Surau Pondok Gede pun meminta kaji di situ. Kemudian aku datang ke kampung kita malam ini pun kita meminta kaji pula. Jadi kaji dan kita baca malam ini yuk kaji dan biasa kita kaji. Jalan dan besok kita tempuh. Tidak ada kaji baru, tidak ada jalan baru. Jadi jawab Bapak, kaji dalam biasa awak kaji. Cuma malam ini ku banyak dek karanu dek lalamu awak dak patamu, awak dak maulang, mungkin dek lamonyo banyak lupa. Kemudian dek banyak yo kaji dan disabui jamaah Bapak, dek banyaknya mungkin tumbuh ragu. Jadi dek lamo banyak lupa, dek banyak tumbuh ragu. Di malam ini Allah pertemukan kita ulang kaji awak, apa kaji dek ulang pasal jalan dek baturi, mudah-mudahan nan lamo nan ragu menambah yakin nan lupa ingin balik sehingga bertambah mantap paham kita, bertambah kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kaji dan kawan kaji malam ini. Nah, tidak tahu kaji baru loh nak bagian kawan. Kaji lapola. Kaji nalah biasa awak kan? Kaji. Nah, jadi kaji dan kita kaji. Hidup dan kita pakai, mati dan kita tempat. Nah, itu nama jadi pitua dari dulu sampai kini. Jadi hidup dan kita pakai, mati dan kita tumpang, artinya apa? Pakaian hidup awak di dunia itulah dan hakikinya dan dapat kita tumpang besok di akhirat. Apa kehidupan di dunia? Amal ibadah. Haratu kaki tinggal, anak bini kaki tinggal, keluarga besar kaki tinggal, orang kampung kaki tinggalkan. Coba layangkan pandangan jauh, Pak, tungikan pada yang laki. Aduh nampak di kampung awak, aduh kadang di kampung kurang. Sayang suami kepada istrinya, kaki bininya maligano kawanan dalam kubur kasamalah tu kadang. Sayang istri kepada suami, kaki lakinya lah wafat, nyo kawanan lakinya kasamalah dalam kubur tu kadang. Baik itu kebalikan, sayang ayah juana, sayang ibu kepada anak, tidak pernah kadana, tidak pernah terjadi jamaah kawin bapaknya kawanan anaknya agak samalah di dalam kubur. Baik itu anak, sayang kepada ibu bapak, ketika wafat ibu bapaknya, tidak ada satu malam pun ia mengawanan ayah ibunya di dalam kubur. Jadi kesimpulannya apa? Kawan yang paling
setia yang akan menjadi teman kita di alam barzah, di alam akhirah, tak lain tak bukan adalah amal ibadah. Aku kaji dan kawak kaji tu mana mana hakikinya hidup dan kakito pakai mati dan kakito tumpah. Dia dari itu berdasarkan padi di sawah, semakin berisi semakin berumur, semakin dapet ajar kita, semakin meningkat ibadah kita, semakin bertambah usia kita, semakin banyak ibadah kita, semakin dalam pemahaman kita, semakin dalam kajian, hendaknya semakin dakik jauh diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kadang-kadang kan dulu sebahagian delah mengaji torikat lo mengkuakai ubah, delah mengaji tasawuf lo mengkonyo berubah akal. Apa ubahnya? Kaki konyo mengaji tasawuf ibadah lo rajin. Kaki konyo masuk ke dalam tasawuf, kaki konyo masuk ke dalam torikat, saya jamaah berubah tidak sembayang itu lain. Antah yo kajian nalah sampai, antah makrifat yo nalah sampai, antah hakai dan obat, antah guru tidak patu. Di sehingga jamaah berubah, itu yang harus kita duduk dahulu. Kita mengaji paham, kita mengaji tasawuf, kita mengaji thariqah. Arti dari thariqah adalah jalan di gunung kaji itu jawab doa sebagai jalan takarub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk memperkuat amalan syariat awak supaya inyo baisi, inyo adu duduk di dalam hakikat. Aku gunanya awak masuk ke dalam thariqah. Jangan sampai awak salah paham. Tu makanya di dalam ilmu thariqah kita sebagai salik, kita sebagai murid, maka awak wajib mengetahui dahulu siapa guru yang kita bangun tadi. Apanya dan wajib ketahui tentang sanad silsilahnya. Di jamaah kami muda bapak, kadang-kadang kan kita ada namanya kok ondo haji, ondo datang. Di tahun ondo haji itu datang. Kama kancang angin, kama kue panganan, kama banyak orang. Dan namun dalam wakaji itu seperti itu jamaah kami tentang Quran. Kau perlu sampaikan kepada jamaah. Aku sangat prihatin kepada kita jamaah yang ada di desa Tanjung, khususnya jamaah desa Tanjung kilometer 2. Dulu aku tiap kamari paruh saja. Di mungkin guru awak atau yang mengulang kaji tidak atur. Ya. Jadi harapan aku kepada jamaah yang hadir. Dulu kalau tidak salah sebelum Covid 2008 balik aku sempat masuk juga kamari, 2009 balik Covid di bawah, 2020 ada, 2021 ada. Berarti dah 3 tahun aku dah masuk kamari. Jadi jamaah keempat dulu 2008 balik aku sampaian. Pailah berdua bertiga di Sikorong barangke kapiaman agak seminggu. Di sini aku training, ya, aku
untuk aku nonyoto untuk maulang-ulang kaji. Kemudian jamaah berapa? Sebelum itu terjadi kecebohan, ulang-ulang saja kaji dahulu bisa jomali lipat di Kota Padang, bisa kepada buku kuning di jamaah berapa jangan sampai wirid awak terputus, jangan sampai awak berserak-serak di karena guru lah ada di ko harapan aku kepada jamaah. Kini sia yang awak percaya atau kini imam awak lah ada, ya imam baru lah ada. Sebagai pegawai syarat tentu itu adalah pegawai kita, urusan kita, kewajiban kita. Jadi kalau bisa memang barangkali kaulah luangkan waktu gak seminggu, ambil training di situ. Nah, mudah-mudahan patah tubuh hilang berganti, adu dan kamalanjian atau yang pengganti yang untuk orang kaji di situ. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, balik kepada pengajian, aku makna kaji hidup dan kaki to pakai, mati dan kaki to tempat. Di dalamnya kok mengkaji tentang ilmu syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Isi di dalam syariat jalan tubuh, thariqat jalan hati, hakikat jalan nyawa, makrifat jalan rasul. Itu isinya di dalam mengkaji tentang ilmu syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Dia artinya apa? Guna kaji di awal adalah untuk mempermantap ibadah syariat kita. Guna kaji di awal adalah sebagai untuk mempermantap ibadah hakikat kita kepada Allah. Di syariat supaya sempurna hakikatnya, kulit supaya ada isinya. Lah, kok kaji dan wakaji jamaah kami udah kota. Mungkin selama awak ibadah sholat lah itu dirikan, lah itu kerajuan, tapi sekedar ibadah atau secara hukum syariat yang barasi baru. Artinya apa? Rukun 3 balik itulah awak ketahui. Kemudian di balik rukun 3 balik tadi masih ada kaji, masih ada ilmu. Masuklah awak ke dalam thariqah, kemudian awak kaji di situ dan menyabah dan disabah sampai pada disabah apa buah persembahan dan apa isi persembahan. Aku dulu jamaah kami undang Bapak hadirin yang dimuliakan Allah untuk mempermantap ibadah syariat. Kau nak kawan kaji beko. Nah, yang pertama ilmu syariat. Dia yang dimaksud dengan ilmu syariat di sini kelompok mengetahui sah dan batal, halal dan haram, rukun dan syarat, fardu dan sunat, sah dan yang membatalkan. Semenjak dari para karo syahadat sampai kepada sholat, sampai pakaro puasa, sampai pakaro zakat, haji, maka wajib awak ketahui dahulu tentang sah dan batal, rukun dan syarat, fardu dan sunatnya. Sebab jamaah kami mudah apa? Dan syariat itu umpama kulit, hakikat umpama isi. Li tahu dewa buah macam, buah kuini atau buah mangga. Li tahu? Tahu. Kalau kulitnya elok, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kadang-kadang alun bisa wak cantik isi lancar. Elok kulitnya wak, alun bisa wak cantik isinya lancar. Apalagi kulitnya dah elok, kulitnya lah rusak, kulitnya lah maulek, mungkin isi
tambah parah dari itu. Jadi artinya jamaah kami udah korban mangko para ludah diawak dahulu menyempurnakan ilmu syariat kita. Di dalam kajian ilmu syariat wa kaji paku rukun sembahyang barang. Oi, rukun sembahyang barang. Jiko balik. Nah kunci sembahyangku di mana? Di wudu. Para fardu wudu 6. Para yang membatalkan wudu 6. Kemudian wudu kok di kuncinya di ayi. Para pembagian ayi ampe. Ayi mana kau pakai? Yaitu air mutlak. Aku tadi maksud dengan ilmu syariat mengetahui sah dan batal, halal dan haram. Fardu wudu apa? Oi. Fardu wudu apa? Data kanal leda. Data kanal apa takwim banyak boy. Fardu wudu tu 6 mako. Yang pertama niat tindal kuslam. Niat kalau mawasomo. Tu niat wudu. Tu fardu wudu. Niat wudu. Nawaitu sauma gadin an adai fardin. Apa yang sekolah? Ani yang wudu. Ini apa sono? Ani yang wudu. Apa tajo kawa ani yang wudu. Di samping nawaitu sauma gadin an adai fardhi sahri Ramadan ani yang poso kejadian. Aku kalau yo dunia poso ani yang wudu. Mana ketika pada adoyonya ketemu dengan mulai itu doa pada nilai itu ramalan hadasi istighfar tuyo adoyo mulai itu doa amari yo ketikuan. Nah, jadi jamaah itu nampak hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak. Kalau mau mungkin yang masih bawajonan kan gua tadi nawaitu rap. Dunia dulu terus. Dan kamu membasuhmu untuk mana untuk sampai dan dua sampai ke bawah dan dua tungkor yang diakhiri dari tumbuh-tumbuhan rambut disiponikan nyawa tidak boleh pakai sorban jamaah sorban. Jadi akhir tumbuh rambut tidak ada rambut disentuh tu dekat tokan wajah sampai di bawah dan bawah atau tungkor. Tunan kedua membasuhmu wajibnya sekali, sunahnya 3. Diwajibnya sekali ketika wa membasuh muka sekali basuhmu sempurnakan karena seluruh kulit yang ada di wajah awak. Itu sekalinya wajib. 2 kali lagi sunah. Ya tak? Kalau berlebih dari 3 kali makruh. Hukum. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah dan kedua membasuh 2 tangan hingga 2 siku tangan. Mana tangan kau? Di membasuh 2 tangan hingga 2 siku tangan. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah bersiku.
Imam As-Syafi'i untuk lebih hati-hati dia di ujung haji lebih daripada 2 siku lebih afdal. Walau biasa kita lebih afdal. Apabila kuranglah berarti rusak syarat ketentuan. Itu makanya hati-hati awak dalam dia duduk kadang-kadang baju awak sampai dan bisa awak dipeat kali PDP anak awak dan bisa sampai kembali. Saya kau balik wak basuh saja sadonan tamuka. Kalau itu dan wak basuh dak kali si kuawak itu dak sah wudhu awak menurut Imam As-Syafi'i jamaah pemilukan kumah. Apa para lu? Para lu itu apa? Itu memasuk 2 tangan lo. Yang ahli kowe memasuk 2 tangan ikut 2 siku. Ketika paluaku jolong. Nah, kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah dan kaki gua kok menyapu sebahagian kapalo. Menyapu sebahagian kapalo. Jawa sambung. Juayi dari sapu lidi dong. Juayi. Jawa sapuan jutangan. Menurut ketentuan di dalam fikih, menurut Imam Syafi'i paling kurangnya basah abu awak itu oleh rambut. Itu paling kurang. Jadi kalau menyapu itu apa dia tolong? Menyapu itu mengusap. Ini biarkan aja di soal dari sekolah PKT. Itu namanya apa? Jangan lihat koyak. Kemudian yang selanjutnya membasuh 2 kaki, 2 mata kaki. Kemudian yang ke-6 tertib mendahulukan yang dahulu, mengkemudiankan yang kemudian. Mana potong dulu di duluan, baru rutak. Yang sudah masuk rukuk, kaki dulu. Sudah masuk kaki, masuk tangan. Sudah tua cebol balik. Sudah tertib teman-teman. Nah, aturan fardu wudu. Yang membatalkan wudu apa? Nah, pertama kharaja minas sabilain, suatu barang dan keluar dari kedua jalan. Itu pertama. Kita ulangi. Kharaja minas sabilain, suatu barang dan keluar dari kedua jalan. Baik yang berupa cairan, baik yang berupa beda, walaupun yang berupa angin. Keluar di kandang rupa berupa benda atau berupa angin itu batal buat kita. Atau buang air gede, buang air kadang, kemudian takat tui atau buang angin, atau batal buat. Aku para tua kaji ko jamaah pemilukan. Pernah aku dulu ceramah di Kecamatan Wansi, Kecamatan Pucuk Rantau. Dalam bayu mengaji, batang mulai di surat. AGCB ngomong, buya ini boleh kami bertanya, anak ibu tanyaan, kau takkan tui awak dalam sembahyang bako sembahyang buya. Itu kata. Tidak kalau nyoba tanya itu kapan lu nggak? Lu nak jawab tanya lain. Apa balik pada nyoba pada ibu-ibu kau? Akhir siapa kau baik jumpa naik jumpa tanya kamu? Dia jawab itu balik. Akhir ibu kau, aku coba tentu dalam sembahyang, aku sembahyang. Jadi, aku para dua ketahui jamaah Pak. Tunan kharaja minas sabilan, suatu barang dan keluar dari kedua jalan. Apanya furuk-furuknya lain. Itu makanya awak dalam bau istinja
yobana hati-hati wa kame-kame koko adu rasu-rasu angin di pangin awak jandeko dalam sembahyang wa pengapi-ngapi kunil koha nyonanakan wa dalam sembahyang elu-eluan panaran. Sehingga dalam hukum lain jamaah ulama disunahkan di saat awak beristinja dengan apa disunahkan, apa yang disunahkan di situ mandahen 3 kali dahen supaya kok adu tekanan tidak kapari awak sehingga menekan angin kok adu kantui dan tersale lunar keluar supaya kok keluar jika dikowa supaya aman itu sunnah hukum itu. Kena bedo mana takahwa supaya kalau lama napi takahwa supaya itu pengandawa dan takahwa turun lagi pengandawa bahas supaya jangan keluar angin mungkin takahwa ya bu kemudian yang selanjutnya bu bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang ajnabi daripada indah diam kulit sama kulit yang ajnabi artinya apa? Yang halal nikah dia halal nikah secara agama berarti batal dulu kita apabila bersentuhan kulit sama tapi kalau pakai perantara tidak seperti salam-salaman sudah sholat tangan balik mungkin atau dilakukan tidak walaupun kami laki-laki tidak pakai aleh kita lain ada perantara aku tidak batal dulu jamaah dimaksud dari si bapak kulit sama kulit yang ajnabi halal menikah dino lain halal awak nikah dino apabila bersentuhan kulit awak dengan kulit batal dulu dino itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian jamaah berapa yang selanjutnya hilang akal sapok demaku atau sakit wah sudah bodoh banyak tiba langsung pingsan kemudian wak sadar balik ketika wak sadar berarti awak lama menempuh proses pingsan ansinan jemaah berapa yang merusak ibadah buat kita. Nah kemudian yang selanjutnya jemaah hadirin yang dimuliakan Allah ayat selanjutnya lalu ate berkelakuan tidak tetap awak duduk menunggu imam supaya berpuluh atau menunggu kawan atau menunggu imam tiba-tiba aku supaya sebuah bang malam sudah banyak guru lalu ada duduk menunggu rupanya berlaku di sini dalam berlaku tadi lalu dalam duduk tadi mengganyu orang kok dalam duduk tadi dalam kalau duduk tadi tidak mengganyu orang kok merangkang bumi pingguawan dari lantai itu kategori lalu tidak tetap tadi ketika ketemu kejadian itu batal duduk pagi waktu WC balik kata duduk ambil duduk tadi baru sholat tapi kalau duduk batal aja tidak merangkang bumi wadah tidak melakukannya tapi dibuat tetapnya aku tidak tahu. Karena apa? Ketika ada seperti itu ada dorongan angin yang keluar. Kemudian yang selanjutnya apa? Tersentuhnya farad anak Adam dengan batin telapak tangan. Maaf, salah batulannya ada yang kesempatan. Ini tahu batin. Kau batin telapak tangan. Kau punggung, kau zahir, kau batin. Nah, farad artinya kemaluan. Maaf, syarat batulannya ada yang kesempatan. Tersentuhnya kemaluan kita setelah waktu tersentuh kemaluan awak itu batal wudhu kita. Kuatir jiwa perlu jago. Kemudian yang selanjutnya apa tersentuhnya sekeliling tubuh anak Adam
atau sekali yang dibuat itu batal wudhu. Di kadang-kadang sudah wudhu pun kibobing buat kata-kata. Ya dah, boleh wagawi. Ya digawe di luar, atau berantara kain, atau di luar Sarawak. Nah, tapi kalau wabah suam kadang-kadang awak gawe pada apa? Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, aku dan para muda awak kaji. Sebab kata Rasulullah, at-tuhur miftahul shalah, as-shalah miftahul jannah. Barang mulut bersuci itu adalah anak kunci dari sholat. Barang mulut sembahyang adalah anak kunci saruko. Apabila mulut wak sah, sholat itu rusak, tidak sah pula. Apabila sholat wak sah, tentu saruko dan terbuka. Jadi jamaah keempat, jangan dianggap sepele, jangan dianggap rendah kajino, tapi itu adalah pokok dasar di dalam ibadah kita. Jadi kepada kita jamaah keempat, coba bayangkan bakasakah buah para-palang tadi atau buah mangga tadi, sadarkan lain elok lawak tahu hukum syariat kok, lain elok wak pasangan. Ya nak, ketika ibadah wajib wak kerajo, ketika wak sembahyang lain tak nawa jua pangandawa wujud kepada Allah. Kadang-kadang dalam sembahyang kata Allah ulang bagai. Kadang-kadang dalam sembahyang katakanlah kunci tidak masuk bagai. Atulah elok syariat itu, apalagi syariat tidak elok. Atau makanya para luar jago. Nah, kemudian jamaah keempat tak kita kaji mana? Di mana masuk kaji dua, di mana dua kajian. Karena mengingat manimbang kalau kaji perkara syariat itu furuk-furuk banyak. Dan sudah kaji sampai jam 5 subuh, orang ni tak luar ngaji sampai jam 5. Oi bo, ni tak luar ngaji sampai jam 5. Aku tak luar mana dewan yang buat akan tak luar dong. Nah, di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kini kita bahas tentang nangkadwo, yaitu ilmu hakikat, ilmu tarikat. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, arti dari tariqah atau tarikat kejawaan, arti dari tariqah adalah jalan, atau makna lainnya caro-caro, teori-teori. Di tariqah itu artinya jalan. Jalan kama, jalan takarub illallah, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang tariqah. Untuk itu jamaah sekalian, dari mana dasar kaji waktu? Kau perlu ketahui tariqah hawakus dari mana kaji kuasanya? Dari beliau Syekh Burhanuddin Bulakan. Hanya nama bawa ke bumi Minangkabau, sampai ke kampung kita, sampai ke Sumatera Tengah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, yang Syekh Burhanuddin itu di mana PKI dituntut kepada guru. Saya guru beliau yaitu Syekh Abdul Rauf As-Sinkil, atau dikenal dengan Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Farsuli As-Sinkili. Beliau dari anak dari Ali Al-Farsuli, kelahiran As-Sinkil. Itu guru daripada Syekh Abdul Rauf. Syekh Burhanuddin belakang yaitu Syekh Abdul Rauf. Dan pernah wajarah ke Aceh. Hah? Kamu wajarah ke Aceh? Di mana? Hah? Di Kuala Banda Aceh. Jadi jamaah Bapak, kalau kami insya Allah
rutin juga ziarah kaji itu di bulan Muharram. Muharram sudah Safar, Muharram. Sesudah 1-2 Muharram Abu ziarah ke Batagor, banyak baik dari Damas Raya dan dari Kuansing. Jadi kalau doa ingin gabung, ingin baik, boleh kami ziarah kaji 2 malam di situ. Kalau kami kaji 2 malam, beramal di situ. Jamaah diri yang muliakan Allah, yang saya pun di mana kaji beliau ditunjuk kepada guru. Saya guru beliau saya Ahmad Usasi di Madinatul Munawwarah. Disego di dalam sanad silsilah kita sakarya dari Syekhuruddin KT 25 sanad guru sampailah pertanyaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesimpulannya apa? Nan kaji kita, thariqat kita punya sanad silsilah yang jelas. Bahasa sok bajirani, batungku bapanapangan, batangku boleh kita jinjing, batali boleh kita diri. Dari Nabi turun kepada Sayyidina Ali. Baca Rasulullah menurunkan kita kepada Sayyidina Ali. Dalam riwayat Abu Dapean penyerangannya, pada suatu masa datanglah Ali bertanya kepada Rasulullah, "Atanya Ali, ya Rasulullah, baca mendakian diri ke Tuhan." Dijawab tanya oleh Nabi, "Atatu Nabi ya Ali, qul la ilaha illallah." Wahai Ali, ucapkan la ilaha illallah. Pada saat itu Sayyidina Ali ku yakin patuh kepada Rasulullah, patuh kepada guru. Sayyidina Ali bacalah la ilaha illallah yang diperintah kakiku itu al-ta'zum pandangan makrifat Ali kepada Allah. Artinya apa? Kehusukan tadi belum beliau rasulkan. Sudah tu barang kisah Ali di situ enggak? Saya jamaah bapak datanglah Ali kali dan kedua. Ya Rasulullah, la baca la ilaha illallah yang engkau perintah. Tapi yang tak Rasul juga dan diri ke Tuhan, lidah membaca panganaku malah laju, lidah membaca hati tapi jauh juga. Adakah jalan yang pintas? Adakah jalan yang mudah supaya capek Rasul usul tadi tumbuh? Itu tadi tanya oleh Sayyidina Ali kali dan kali. Aja tadi, ya Ali kul, ya Ali aksiru, berbanyak, berbanyaklah oleh mengucapkan la ilaha illallah. Ditanya orang pertama baca, tanya orang kedua banyak. Kunci di dalam ilmu thariqah untuk membuka pintu-pintu hakikat ma'rifat kita kepada Allah, maka kita sebagai murid, maka kita sebagai sisalih harus ada memiliki 2 buah anak kunci. Awak ini masuk rumah, tujuan awak dan rumah sadar kunci. Mampu bisa tujuan sampai ayam para dewa dulu. Anak kunci. Awak ingin mendekatkan diri kepada Allah. Awak ingin kekusukan di dalam ibadah kepada Allah. Nah kini matuatiwa salam terkunci. Supaya awak bisa sampai kepada tujuan, maka harus ada di dalam diri awak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah 2 buah anak kunci. Disebut di dalam ilmu thariqah apa anak kunci dan 2? Yang pertama riyadhah dan kedua mujahadah. Ada dikatakan riyadhah latihan, melawan kebiasaan kita dan jauh untuk takarub ila Allah, melawan kebiasaan kita dan
Yakinlah seyakin-yakinnya bahwa tidak akan berhasil seseorang tanpa latihan di dalam dirinya. Tidak akan meningkat keimanan seseorang kalau tidak ada latihan di dalam dirinya. Diri Allah sangat perlu. Itu makanya kalau kita lah masuk ke dalam thariqah, apabila si murid lah mengaji dalam ambil Quran, maka wajib bagi si murid, wajib bagi si salih untuk mengkhatam zikir sebanyak 70.000. Lah pernah buat zikir sebanyak 70.000? Anu nih, aku dalam besok, aku sebagai Allah. Dikana jalan kaji dipraktekkan di dalam zikir. Kau jalan kaji, kau cara menutup kalimat, ikut jalan kalimat, ikut apa asal kalimat, apa rupa kalimat, apa jalan kalimat, apa kesempurnaan kalimat. Kemudian dinuduhan dia di dalam amal. Wakatam 70.000. Insya Allah yang akan dimudah bapak. Ikulah suatu jalan, suatu pintu yang akan membukakan pintu-pintu hakikat makrifat kepada Allah. Sebab antara kita dengan Allah sama ibaratkan kita memakan lado. Lado pade, ya bu. Dari anak ketek sampai kita nak tua lah tahu lado tu satu pade. Dan nanti sampai dan nanti kecian dan nanti sampaian dan awak lah tahu lado tu pade. Tetapi jamaah kami undang bapak dan rasul pade itu dimarakan. Lado pade dan rasul pade itu di mana taknya dan di mana rabinya di saat kita memakan. Ya bu, tidak akan mungkin dikawal pada wujud lado rasul pade terasa. Tidak akan mungkin dikawal pada wujud bulu rasul mani terapi. Itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin rasul pahit tumbuh lidawa banyak wajah kopi. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, baiklah umpama kita dengan Allah. Di kesimpulannya apa? Kalau ingin kita merasukkan dake diri kepada Allah, jalan satu-satunya apa? Dake diri kepada Allah. Kalau ingin kita merasukkan pada lalu, jalan satu-satunya apa? Ingin memasukkan mani gula, jalan sesatunya apa? Minum gula. Ingin memasukkan pahit kopi, jalan sesatunya apa? Minum kopi. Tidak akan mungkin lidah berjauhan dengan gula, rasa mani akan tumbuh. Tidak akan mungkin lidah berjauhan dengan gula, rasa pahit akan tumbuh. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kira-kira antara kita dengan Allah. Jikalau ingin kita merasukkan daging diri kepada Allah, dengan apa kita merasukkan daging diri kepada Allah tadi? Dengan riyadhah dan mujahadah, dengan latihan dan bersungguh-sungguh di dalam latihan. Dibaca latihan itu, makanlah dulu dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Salah satunya khatam zikir 70.000. Mulai pagi besok 70.000. Kalau istiqomahan malam baru ya sudahlah sembahyang isya, lamakan awak, istirahat awak, kemudian pak jago malam. Awak istiqomahan misalkan 10.000 samalam, berarti 7 hari 7 khatam. Kalau nak kalau dewa 10.000 samalam berarti 70 hari dia khatam. Dia bantu cek, toga 10 cek 10 kali 20
Muhasabah saratui. 10 kali saratui berapa? 1000. Berarti 1000 sama 8. Kita tahu 10 sabar. 10 paling sabar. Kita tahu 10 paling sabar atau 10 paling sabar atau paling lama 5 paling ini kerja bu. Kalau ada kusuk, ya, nanti 5 paling ini itu tak kalah mau Rasulullah. Kau sebagai Allah. Nah, wabali kepada pengajian tadi. Jadi kalau ingin kita membukakan pintu-pintu hakikat ma'rifat kepada Allah, kita sebagai murid, kita sebagai salik, hendaknya harus ada di dalam diri riyadhah, latihan. Kemudian ini pula latihan pun dengan mujahadah, bersungguh-sungguh sebagaimana kata Rasulullah, menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti nyoman takbir. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, wabalik kamu riwayat. Akhir Nabi aksiru perbanyak. Kemudian ditunjukkan jalan. Jalan dan ditunjukkan picihan ije bato, takuan kapalo, wujudkan pandangan kepada Allah. Geleng 3 kali geleng lambean dahulu ali. Aku kau lambean, disitulah engkau mengkurang diri engkau. Ada dikatakan kurang, mengembalikan furuk kepada asal, mengembalikan nakasa kepada yang halus, atau memasukkan sarung ke dalam pisau. Itulah dikatakan kurang. Akurat mengembalikan furuk kepada asal, memasukkan sarung ke dalam pisau. Lebih bisa. Kalau nanti suruh coba pisau masuk. Kalau nanti kurang coba memasukkan sarung ke dalam pisau. Lain bisa sarung masuk ke dalam pisau, bisa. Dengan apa maksudnya? Bisa dengan ilmunya, ada jalannya, ada kajinya, ada cara-caranya. Dengan apa maksud bisa sarung masuk ke dalam pisau? Dengan hakikat masak dan ilmu, paham dan ilmu, putih di dalam hakikat. Aku kedua waktu dulu. Tunggu dua masuk ke dalam thariqah supaya ada pemahaman di dalam ilmu apa. Kalau tidak ada ilmunya, tidak ada kajinya, ayo tak akan bisa masuk sarung ke dalam pisau. Tidak oke cara apa cara. Tidak. Jadi jamaah hadirin yang